Karena apa ya, menurut gue anak muda tuh kita harus berani mencoba gitu kan. Selagi muda gitu kita harus bisa outsourcing gitu. Habiskan jatah gagalmu di masa muda gitu kan. Yang buat betul suka bisnis sih. Oh, berat. Hobi berat. Passion. Oke. Apa? Langsung bawa aja, maksudnya nggak usah jauh. Enggak, nanti tinggal di karena kalau masuk ini juga, kamu juga ini. Hai, balik lagi sama talk show kesayangan penghuni kos. Masih sama gue Rizka Ramadhani dan partner gue Dewi Firly. Jadi kali ini kita bakal kedatangan tamu penghuni kos mahasiswa nih. Nah, kita bakal tanya-tanya apa aja yang mereka lakuin selama masa pandemi. Nah, bener banget deh. Dan ini kita bakal kedatangan mahasiswa dari kos lantai 2 nih. Dan yang gue dengar ya, ini tuh 2 orang cowok. Yang satunya buka bisnis sambil kuliah, dan yang satunya lagi itu dia tuh kerja sambil kuliah loh. Oh iya, gue jadi penasaran nih, Riz. Sama dong pastinya. Nah, kayaknya langsung aja nih kita panggilin ya. Ini dia Wahyudin dan Julianto. Halo. Halo. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. BTW tuh manggil kalian apa nih? Kalau gue sendiri sih sebenarnya panggil Julian aja. Gue biar gampang gue gini aja kali ya. Di kaki ya? Kamu bilang gitu ya. Tahu itu udah terkenal banget. Oke, gue mau nanya nih, jadi salah satu dari kalian katanya ada yang buka bisnis. Gue. Oh, nah kalau boleh tahu kok lo milih bisnis di waktu kuliah gini sih? Karena waktu masih muda pikiran kita tuh lebih dari top the box, lebih kayak terbuka gitu pikiran kita, terus juga lebih gampang tidak menyerah gitu kan. Dan kebetulan gue suka bisnis sih, jadi maupun gagal atau enggak buat terobos ayo deh gitu kan. Nah, ini baru nih jiwa muda yang nggak apa-apa gagal itu adalah awal dari Betul. keberhasilan. Nah benar banget, anak-anak muda itu perlu banget yang namanya pemikiran kayak gini, yang open minded yang pastinya ya. Nah kalau juga gue dengar berarti kerja sambil kuliah ya? Yes, betul. Kenapa gue bilang gue sambil kuliah ya sebenarnya sih itu emang udah kalian dari gue. Karena kenapa kerja sambil kuliah itu enak, kita bisa nambah wawasan dan pengetahuan serta ilmu apa sih yang belum kita tahu di tentang dunia kuliah itu. Jadi buat Bang Juli, rencana lo ke depan dengan udah bekerja nih buat apa? Untuk modal nikah atau buat modal pertanian? Sebenarnya kalau untuk kerja itu untuk nikah itu kayaknya masih observasi di belakang. Sebenarnya kita kerja itu sambil kuliah biar ketika kita benar-benar lulus, ya kan, lulus kuliah, kerja kita benar emang karirnya kita buat hidup yang lebih baik, lebih bagus buat kedepannya. Apa sih yang kita nggak coba gitu? Mungkin karir kita dari bawah dulu, dari nol kita coba. Gimana caranya lo biar kita jadi orang itu seperti kita mau jadi manajer ataupun mau jadi senior manager atau vice president. Passion kita termasuk kalau misalnya lu pengen jadi seperti dia, gimana caranya buat seperti dia gitu. Contohin lah, ibaratnya kita pengen jadi dia itu gimana caranya, ya kan? Kalau untuk kerja benar-benar kita mulai dulu dari nol. Dari nol kita jalanin sampai pertengahan, apakah benar kuliah atau enggak gitu. Kalau memang benar kuliahnya bagus, kita jalanin. Tapi yang gue penasaran ya, kan kalau misalnya kerja atau berbisnis sambil kuliah itu kan waktunya pasti padat dong. Yes. Apalagi dari kuliah online kayak gini, tugas pasti bakal banyak banget ya. Yeah. Itu gimana sih cara kalian betul tuh bagi waktunya? Kalau gue sendiri sih kalau untuk membagi waktu sebenarnya itu kita tergantung dari kita buat, kayak misalnya kita kalau lagi kerjaan banyak, tugas kuliah juga banyak, itu kita harus mengatur waktu paling istirahat sebentar gitu, antara 3 jam atau 2 jam untuk tidur. Kenapa gue bilang kalau misalnya kita nggak kejarin kuliah juga, otomatis IPK kita nurun, di mata dosen kita juga jelek gitu, kita nggak pernah hadir, ya kan? Otomatis semua penilaian itu kan tergantung dari dosen, bukan dari diri kita. Kita ibaratnya yang ngejar dosen, bukan dosen yang ngejar kita gitu. Nah kalau lo bisa gimana? Gue sih hampir sama sih ya, kayak gue gitu. Cuma kalau gue kan ya nggak bersibuk banget ya, sih kayak nganterin orderan ke customer. Jadi
ya lebih gampang sih, fleksibel sih nanti waktunya. Tapi buat bisnis ini lo udah dibantu gitu sama orang atau lo nge-handle semua sendiri? Untuk saat ini sih kayak handle sendiri sih, kayak semua gue sendiri. Masih sanggup berarti ya? Masih sanggup. Tapi untuk menjadi pebisnis yang besar sih ya tidak sama. Bener banget. Kalau hubungannya nih, dengar-dengar gue dengar ya, nama produk dari usaha lo tuh lingkungan ini apa namanya? Kebetulan namanya itu apa ya? Jadi waktu itu bertiga nih, ada kami di situ sebenarnya. Jadi gue nongkrong nih bertiga sama teman-teman gue yang kebetulan pebisnis semua gitu kan. Waktu itu mereka sama-sama kita brainstorming gitu kan, brainstorming bisnis. Di sini gue tanya, kan gue udah bisnis snack ini dari lama, dari sejak gue masuk sekolah SMK gitu kan. Terus gue tanya gimana Din kabar lu bisnis lu? Kata gue, ya ini stuck di tengah-tengah gitu kan. Terus kata dia gini, kenapa lu gak coba kredit beli aja gitu kan? Kata apaan kredit beli gitu kan? Enggak, kata gue gitu. Gak apa-apa, coba aja dulu gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir gitu kan, tapi kredit beli itu bukan yang kemasan biasa gitu. Gue mencoba untuk balik kayak kemasan yang ada kayak gambar gitu, logonya gitu. Dan kebetulan temen gue nyaranin buat namanya kritik beli Mang Udin gitu kan, Mang Udin gitu kan. Jadi ya setelah gue berpikir panjang, berpikir keras sendirian di rumah gitu kan, karena gue emang pengen bisnis lagi gitu kan di dunia kalian namanya kritik gue dan juga gue jalan gitu kan. Terus kenapa menurut buat bisnis food and beverage? Food and beverage itu kan kayak jadinya makanan. Gue suka makan, kita namanya bisnis itu harus sesuai dengan passion kita. Kalau kita suka makan, ya kita bentuk bisnis makanan. Kalau kita suka ngepet, ya kita bisnis pet lah gitu kan. Kalau misalnya kita bisnis nggak sesuai passion, ya ini nanti kita bakal kesononya bakal malas gitu kan. Bakal mager gitu bakal. Kalau buat usaha sendiri kan pasti ada motor tertentunya nih buat nyari pelanggan biar kayak tertarik lah sama produk kita atau makanan kita. Itu ada nggak sih di produk itu? Ada. Motor gua kebetulan itu unik sih, daripada ingat mantan, mending makan ini gitu. Bisa boleh. Anda mau dia. Kebetulan gua emang sakit hati sama mantan. Ada pusing-pusing. Mantannya kenapa itu? Ngeselin dia. Bisa begitu. Ini Bisa ya begitu. curhat ya sih. Ada yang istilah. Kasih curhat gitu. Nah, kira-kira itu omset per bulan tuh bisa dapat berapa? Aduh, omsetnya cukup lah buat makan dua lah. Oke, berarti bisa buat kebutuhan lo juga sendiri, cicil, ya tergantung sama pengeluaran dari orang tua. Nah, kalau Jules sendiri ini kan gaji kan udah tetap nih kan, pasti kayak punya lah kepengen bayar apa-apa sendiri, bayar kuliah sendiri itu gimana? Kalau kita gimana ya? Gue sih untuk gaji kayak misalnya kita tetap ya nggak mungkin dong lo pengeluaran cuma buat foya-foya gitu. Semua orang kan pasti kan lo pengen beli itu, gimana cara lo buat beli itu. Kayak gue misalnya gue pengen ibaratnya setiap gue gajian, oke gue sisihin uang kamu gue biar kenapa gue bilang orang tua gue kan masih ada. Selagi gue orang tua masih ada buat dukungan gue, insya Allah nanti kemudian hari itu bakal buat naikin derajat orang tua gue. Dan kedua, gimana caranya lo buat semua nafkahin dari anggota keluarga. Dan ketiga, gue pengen masalah untuk beli rumah. Ketika gue nanti udah nikah, yang tadi udah dibilang observasi tadi, terakhir itu kan gue nikah. Dan kenapa gue bilang gue ngumpulin kerja itu dan dana semua yang udah gue kumpulin untuk kuliah, untuk orang tua, dan terakhir itu untuk rumah ketika gue nanti nikah. Gitu. Kenapa gue bilang? Karena suatu saat kan lo pasti butuh rumah. Betul. Nanti kalau nikah pasti lo butuh rumah. Gak mungkin dong lo kelar nikah kontrak gitu. Otomatis kan kita nggak enak nih masih orang tiap bulan gitu di kos-kosan kan nggak mau kan? Ya juga sama tua gitu kan. Ya kan? Otomatis kita akan beli rumah. Gimana caranya lo omset gitu? Omset buat lo ke depannya nanti. Bangga nih yang punya pencapaian sendiri, masih mahasiswa tapi udah bisa menghasilkan uang sendiri. Alhamdulillah sih. Kalau boleh tahu itu kalian semester berapa sih gitu ya? Kalau gue sendiri sih untuk kuliah semester 3 sih. Kalau Gue sama. berarti kalau misalnya itu nggak berasa lama nanti bakal tiba-tiba skripsi, sidang, wisuda. Iya. Nah, gue pengen tanya, rencana kalian setelah lulus itu apa sih? Pengen langsung nikah atau bikin usaha kayak Udin lanjutin gitu bikin usahanya atau kayak gimana?
kalau gue ada punya plan sendiri. Kalau ketika lo nanti kelar kuliah, itu gue bakal ada 3 poin untuk gue. Di dalam hidup gue poin pertama itu satu bisnis gue yang lagi gue jalanin ini untuk membuka saham. Dan kedua untuk kedua orang tua gue ketika nanti lo pengen apa beli apa, misalnya lo pengen beli mobil, oke kita terus gimana caranya lo buat pengen beli. Dan ketiga itu planning gue terakhir nikah. Dan kenapa gue belum nikah? Ya karena semua orang kan pengen nikah, nggak mungkin gitu dong, nggak mau nikah sampai tua gitu kan, jomblo gitu kan. Iya. Kalau Udin, Kalau gue sih sebenarnya kalau saat ini kan bisnis masih kecil sih ya dalam lingkupnya kecil, mungkin ya nanti mau kerja dulu ya untuk bangun bisnis lagi. Dan kebetulan bisnis gue lagi start gitu kan, finansial plannya benar-benar hancur banget ini. Mungkin karena gue sendiri, karena dalam bisnis kita nggak bisa sendiri untuk membangun suatu bisnis yang besar, benar-benar nggak bisa sendiri. Bahkan kalau lo tahu Gojek nggak mungkin sendirian, nggak mungkin Nadiem Makarim bekerja sendirian. Betul. Dan banyak sih sama kayak Bang Jul, punya rumah di usia muda, terus nikah sih Bang. Nikah di akhir ya. Nikah. Yang benar, semua orang itu pasti pengen buat Yang mungkin hidup. semua kesuksesan itu juga ada yang namanya tanpa usaha. Harus Kerja banyak keras. usaha, Satu proses itu kan membuahkan hasil. harus butuh dukungan juga dan pastinya. Nah, boleh dong berarti dari kalian nih kasih motivasi buat mahasiswa yang mau buka bisnis tapi takut gagal, yang pastinya kan banyak banget yang mahasiswa mau buka bisnis tapi takut gagal, dan yang mau kerja tapi takut banget capek, takut banget tugasnya terganggu atau gimana pun. Itu gimana motivasi kalian buat ngasih tahu ke mahasiswa lainnya? Dari Udin dulu apa? Udin Dulu deh. Boleh siapa aja. Siapa dulu? Udin atau gue? Lu aja. Oke, duluan. Untuk motivasi, kalau untuk ibaratnya yang masih kerja dan belum kuliah, pasti kepengen setiap orang tuh ada kuliah, pengen kuliah, ada yang nggak pengen kuliah. Sebenarnya motivasi gue sih, simple sebenarnya. Setiap orang pasti lo punya pendirian masing-masing dalam tujuan hidup lo masing-masing. Apa sih kepengenan lo buat kedepannya, dan apa sih cita-cita yang ibaratnya pengen lo kejar gitu. Motivasi dari gue, sebelum lo masuk dunia perkuliahan ataupun lo masuk di dunia pekerjaan, apa yang pengen lo kejar dulu, apa yang lo pengen gapai dulu. Setelah apa yang lo pengen gapai, otomatis lo bakal punya pendirian dari hati lo sendiri. Gue pengen kerja, gimana caranya gue buat ngasilin, dan gimana caranya gue kuliah, ya kan, gimana sih biayain buat kuliah. Otomatis kan balik lagi di Jokowi, lo kerja dulu, lo ngumpulin uang dulu, selesai lo ngumpulin uang, otomatis bisa dong bayar kuliah. Dan ketiga, pasti pendirian lo dalam hidup, gak pengen lo di tuanya itu hidupnya susah. Lo pasti pengen di saat lo muda, lo pengen tuh punya pendirian dalam hidup lo pengen jadi orang gitu. Gimana caranya lo pengen jadi orang? Maksud gue jadi orang ini ibaratnya lo biar kehidupan lo lebih baik gitu, ya kan? Sebenarnya gampang. Tapi kalau nanti lo pengen benar-benar kuliah, lo kerja sendiri gitu, emang benar susah ngatur waktu. Tapi lo balik lagi dalam hidup lo sendiri, gimana sih lo ngebiayain kuliah lo, otomatis kan itu pakai duit lo sendiri. Ketika lo malas-malasan kuliah, ya kan, lo pasti bakal mikir, gue udah bayar kuliah capek-capek, tapi kenapa akhir gue kayak begini gitu, dan gue nggak maksimal yang seharusnya gue itu harus maksimal. Intinya lo di sini di saat muda lo jangan buang waktu. Ketika lo ada waktu yang ibaratnya sempit ataupun ada, ya gunain waktu lo sebaik-baiknya. Dan kedua, gimana caranya lo buat dapetin IPK tinggi gitu. Karena di Jakarta ini sulit bro, karena IPK itu di Jakarta itu buat nyari kerja mungkin titel yang dibutuhin, titel, skills, dan kemampuan lo, ya kan. 3 kalian itu lo mungkin kalau memang bisa, otomatis perusahaan bakal bisa ngeliatin apa sih lo yang lo punya gitu. Tapi kalau nanti lo kerja, ya kan, kita nggak tahu nih planning orang ke depan masih. Intinya jangan mudah putus asa. Kalau pengen dapetin itu semua, gimana caranya lo buat usaha, kerja keras, dan ibaratnya ketiga lo buat doain orang tua. Itu kalau Udin, Kalau gue sih gampang aja ya, buat mau apa bisnis. Intinya lu jangan banyak bacot dan banyak mikir. Intinya lu buka dulu,
buka dulu nanti kedepannya juga pasti bakal jalan gitu kan. Sama yang kedua konsisten. Kalau misalkan lo konsisten ya insya Allah bisnis itu bakal berkembang. Dan sama sih sebenarnya kayak Bang Zul. Nah, itu dia motivasi dari kedua orang yang pikiran yang terbuka ini deh. Nah, seru banget ya kalau misalkan sharing sama mahasiswa open-minded kayak gini nih. Jadi kita para pecinta atau coba Indopos bisa punya motivasi dan keinginan sendiri buat buat untuk menghasilkan uang sendiri. Bener banget. Sebelumnya makasih banget nih buat Jul, buat Udin yang mau Iya, sharing sama-sama. tentang gimana caranya kerja atau buka bisnis itu gimana. Nah, yang gue doain sih yang pasti sukses terus buat kalian semua ya. Amin. Amin, Allah, amin. Next kita bisa ketemu lagi dan ngobrol bareng lagi di acara ini. Nah, segmen buat kali ini yang pastinya kita banyak belajar gimana sih caranya buka peluang bisnis, peluang kerja, tapi nggak takut kecewa atau gagal. Yang penting apa sih tujuan lo ke depannya itu, mau apa, mau jadi apa yang pastinya. Kita bakal ketemu lagi di segmen selanjutnya. Bye-bye. Bye. Balik lagi sama kita di segmen kedua. Nah, kalau tadi kan kita kedatangan mahasiswa dari lantai 2. Nah, kalau sekarang kita bakal kedatangan mahasiswa dari lantai 4 nih. Nah, bener banget nih Liz. Jadi sekarang kita mau bahas tentang apa nih? Bener banget, kita bakal bahas tentang hobi mereka, kayak apa sih yang mereka lakuin kalau waktu senggang, yang pastinya nih itu yang bakal jadi topik kita di segmen kedua. Nah, bisa langsung aja nih ya kita panggilin ya. Oke, kita panggilin aja mereka. Halo. Halo. Hai. Apa kabar nih kalian? Alhamdulillah baik. Nah, jadi gue sama Devi manggil kalian apa nih? Gua Rizky, biasanya sih dipanggil Obo. Oke, Obo. Gue dipanggil Rizky aja kali ya. Ucup kali ya, enak ya. Dari pendek kali ya. Ucup sama Obo. Oke. Nah, jadi kan belakangan ini kita lagi sering banget lihat ini nih Riz, motor-motor yang di jalan itu Oh iya, kan, bener banget, bener. yang dimodifikasi kan. Nah, kita mau nanya nih, kalian ini senang modifikasi motor atau enggak? Dari tempat. Dari terserah maunya dari siapa nih? Dari Dulu. sana. Kalau gue sih sekarang hobi. Karena modifikasi itu sebenarnya bukan cuma hobi doang atau sekarang, tapi dari modifikasi lah, dari situlah yang tadinya kita belum paham tentang modifikasi, lama-kelamaan jadi paham tentang modifikasi itu. Nah, modifikasi itulah bisa juga nambah teman baru. Iya sih. Dari modifikasi itu kita belajar ya bahwa ya bagaimana kita membangun sebuah konsep yang benar-benar bagus buat kendaraan pribadi kita. Itu buat yang terutama buat kayak pribadi sendiri ya, karena kan modifikasi itu nggak tentang cuma kayak lu ganti knalpot kayak model-model kayak motor-motor ember lah ya, nggak cuma kayak gitu ya. Berdua dari gimana? Berdua. Iya, nggak tergantung dari situ lah, tapi dari yang namanya konsep dari kita ngeliatnya itu bagus banget gitu. Kayak kontes lah ya, kan ada beberapa kontes di Indonesia tuh dulu sebelum ada COVID kayak gini ya, itu penilaian yang banyak kayak modifikasi kita kan arahnya ini kan ke negeri seberang ya, Thailand. Itu konsepnya itu memang bagus, jadi bukan tentang kayak orang jadi emang kayak kepribadian kita sendiri yang mau pengen modifikasi. Bener banget. Nah, gue mau nanya nih, biasa kan kalau misalnya orang modifikasi motornya kan tergantung motor dong. Nah, kalau lo itu pertama kali modifikasi itu pakai motor apa sih kalian berdua tuh? Gue sih maksudnya NMAX. Nah, tapi karena dulu tuh gue pengennya tuh motor kopling tuh Kawasaki Ninja 2,5. Tapi setelah berpikir-pikir kan gue tinggal di Jakarta yang tiada hari tanpa macet nih. Makanya gue pikir pegel juga nih nanti motor kopling. Nah, kira gue lihat-lihat lagi, gue putusin beli motor metik yang mahal itu. Ucup? Kalau gue sendiri sih pakai motor pribadi itu Kawasaki Ninja ya. Istilahnya kalau anda mau coba Pasti dapet. Ini dia bakal disensor. Gue mau nanya nih, kalau misalkan untuk modifikasi motor itu kan mahal ya, ngeluarin biaya yang mahal. Nah, untuk kalian mahasiswa ini, biayanya itu dari mana sih?
karena sekarang kan ada keuntungan juga nih di balik pandemi COVID-19. Jadi di jajan kuliah gue itu kan selama kuliah online itu gue buat modifikasi motor. Itu gue ganti part CVT, ganti part body lainnya, repaint velg, repaint body, ganti knalpot, banyak sih pimpinan lainnya. Kalau gue pribadi sih gue sebenarnya itu gue kuliah mau ngambil jurusan yang karyawan ya, atau kelas malam. Cuma kan berhubung anak kemarin libur semester ya. Nah itu tuh sebelum kuliah juga gue kan udah kerja di sekolah. Sekarang pun juga masih kerja, cuma udah pindah di sebuah mall sekarang. Gue tuh modifikasi itu juga ngambilin dari duit gaji. Jadi semua uang gaji tuh gue batasin, yang satu buat senangan gue, yang satu buat bayar kuliah. Karena kita bayar kuliah kan semester itu 6 bulan ya, jadi kan masih ada sisa buat nabung. Nah sisanya buat modifikasi atau buat kepentingan lain. Berarti dari kita tahu itu kalau misalnya mereka modifikasi motor itu yang pasti dari uang jeripaya mereka sendiri, nggak tergantung sama orang tua nih. Itu sih yang paling penting, jadi kayak nggak misahin orang tua, padahal itu hobinya hobi mereka. Nah, terus gue pengen tahu sih apa sih keuntungan lo berdua dari modifikasi motor ini? Misalnya nih motor gua sebelumnya nih jelek banget nih, nah setelah gua modif kan jadi enak kan dilihatnya. Kalau lu lihat motor gua sebelumnya sama sisi gua gimana? Kira enak kan dilihatnya kan sekarang Apalagi di mata jadi bagus lah, yang tadinya biasa aja kan. Kalau misalkan itu keuntungannya untuk dari modifikasi ya lu dari lu punya dia, dari lu punya sendiri. Karena kalau gue kan pakai motornya 2 tak ya. Kalau yang kalian tahu di jalan itu kan 2 tak, suaranya kan kadang kenceng ya, sebenarnya kayak berisik lah ya di telinga. Cuman kalau dari pabrik standarnya itu enggak, suaranya kayak gitu. Cuman kan dari gue pribadi yang pakai 2 tak emang pengen suaranya itu lebih kenceng. Jadi keuntungan dari gue modifikasi itu ya dari kepuasan sendiri lah. Karena emang gue pengennya kayak gini, ya gue pengennya ini, jadi nggak tergantung, nggak ngandelin orang lihat harus apa, cuman emang karena senangan gue kalau sendiri. suara motor tuh biasanya jadi penanda sampai rumah, oh ini udah pulang, Iya, itu bisa, itu bisa. banget iya, Itu udah biasa. iya. Iya, betul. Itu keuntungan buat teman-temannya juga kan, buat kalian juga. Nah kira-kira nih kalian ada nggak sih niatan buat balikin motor kalian jadi kayak awal baru beli lagi? Nah kalau gue sih itu nggak mungkin lah, karena kita udah buang duit, udah keluarin duit nih buat modifikasi buat satu motor, masa mau dibalikin ke standar lagi? Ya kan? Percuma dong. Kalau gue sih ada, sebenarnya kalau untuk dijual ya. Karena emang gue dari jam pertama gue masuk lama magnetik itu gue modif motor sampai sekarang pakai kopling itu nggak pernah namanya barang tanggal 22. Selalu gue simpan karena emang itu penting buat suatu saat kalau kita bosan ya, kita pengen ganti, pengen kendaraan yang lain, jadi bisa disandarkan lagi kalau mau dijual. Kalau gue pribadi kan sama Dedi kan gak ada tahu apa-apa tentang motor ya. Kalau misalnya motor dimodifikasi atau dirubah segala macam itu kalau dijual lagi itu lo dapet untung atau malah rugi sih? Tergantung sih, tergantung yang beli juga nih. Kalau yang belinya juga suka modifikasi ya senang aja gitu. Harganya nggak turun lah. Iya, kalau kayak modifikasinya ya. Kalau modifikasinya alay juga nggak bakal ada yang mau. Iya kan? Tapi kebanyakan cewek sukanya kalau misalnya dari cewek lo mantan-mantan lo itu sukanya motor dimodifikasi atau motor standar biasa aja. biasa belum modifikasi. Jadi sih lumayan sih ini knalpotnya. Kenapa Kalau ini yang sekarang kan lumayan agak berisik lah. Knalpotnya berisik gitu. Jadi ngomong track ya. Kalau ngomong teriak-teriak gitu. Berisik. Oke kalau gitu. Nah, jadi gue mau nanya lagi nih, kan motor kalian udah dimodifikasi kan? Nah, modifikasi apa aja nih yang kalian udah ganti dari motor kalian berdua? Kalau gua NMAX gua tuh udah gua ganti part CVT, terus ganti repaint velg, repaint body, terus ganti part body lainnya, ganti perintilan lainnya, tuh ganti knalpot juga. Itu
3 jutaan. Berarti kira-kira budget dana pengganti itu 3 3 juta jutaan. udah bersih, tapi belum sama yang lain-lainnya kan. Oke. Kalau gue pribadi sih gue pak ganti knalpot ya, karena kan motor 2 itu kan suaranya harus diademin terutama sama di bagian ban gue ganti yang agak lebih gede lah biar enak di jalan jalan. Jadi buat jalan sama terutama kayak pengereman itu juga gue ganti yang lebih ke lebih bagus, tapi aftermarket itu kayak bukan dari pabriknya, itu kayak brand lain kan. Untuk awal-awalnya sih kurang lebih ya kalau nggak salah sih 2 jutaan gitu. Itu duit 25 juta gitu. Nah, kalau misalnya menurut gue pribadi yang gak ngerti motor tuh apa sih faedahnya gitu loh modifikasi motor. Dan itu menurut gue cuma kayak buang-buang duit aja itu kalau menurut gue ya kan, soalnya kan kalau duit itu kan bisa kalian pakai buat bayar uang kuliah, buat nyalurin hobi kalian yang lebih bermanfaat istilahnya. Ya kayak gue bilang tadi, karena kan itu kan hobi ya, hobi kita sendiri ya. Maksudnya kayak kesenangan pribadi. Kalau untuk duit yang dibuang-buang itu sih kayak menurut gue sih enggak sih. Karena kan kita, kalau gue punya gaji, itu gaji gue pisahin antara buat kesenangan pribadi sama buat bayar kuliah. Jadi ya menurut gue itu fine-fine aja sih buat kesenangan pribadi. Karena dari keuntungan dibalik ada hikmahnya juga dibalik pandemi ini COVID-19, jadi bisa memberi uang jajan di masa kuliah online tuh. Jadi gue buat kesenangan gue mau bikin motor nih sebenarnya biasa aja biar jadi kuliah sama orang-orang, karena cerminan kalau motor kita dilihat bagus di kamera itu juga orangnya juga pasti bagus mainnya. Iya, jadi respect terutama buat yang sama-sama hobi motor. Oh ya, gue paham kan. Nah, oke, kalau gitu gue rasa gue udah cukup sih rasa penasaran gue sama topik tentang modifikasi motor ini. Kalau lo gimana nih, guys? Sama sih sebenarnya gue juga udah gak paham apa sih modifikasi motor itu dan kayak manfaat mereka dari ini. Dan yang gue tangkap ya dari segmen kedua itu, kalau misalnya hobi mereka dari modifikasi motor, mereka bukan cuma buang-buang duit, tapi kayak rasa kesenangan mereka sendiri sih kalau yang gue lihat. Gue mau ucapin banyak terima kasih nih buat Rizky, Obong, sama Yusuf Ucuk. Terima kasih kalau udah mau sharing di sini. Yang pasti makasih banget udah bersedia buat keundang ke talk show ini. So kan dari lantai 4 ke lantai 8 lumayan ya. Apalagi udah ada lift di situ, kita tuh paginya tangga loh. Jadi kayak gue appreciate banget sih sama mereka yang mau gue undang ke lantai yang udah gak tinggi gini. Makasih, sukses juga buat kalian. Buat kalian ya, semoga lancar ya, banyak rezekinya. Makasih.